cari tahu bagaimana cara kerja Yakult dalam usus. Ada lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuh kita. Dan dalam usus, bakteri baik dan merugikan tidak seimbang, bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Dengan minum setiap hari, bakteri LKC Shirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Jadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Hafid dengan NIM 244111825. Saya berasal dari kelas gabungan 1 Universitas Cokro Aminoto Palopo, konsentrasi multimedia. Di sini saya akan memaparkan analisis hasil semiotika saya mengenai analisis iklan Yakult. Adapun analisisnya yaitu sebagai berikut. Yakult adalah suplemen makanan yang berbentuk minuman protetik. Yakult memiliki manfaat yang beragam karena mengandung bakteri baik yaitu LCC Shirota strain, yaitu bakteri yang hidup secara alami dalam usus manusia. Manfaat dari Yakult salah satunya adalah untuk pencernaan. Dalam satu botol Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri LCC Shirota strain. Sehingga ketika diminum dengan dosis yang tepat, maka Yakult dapat membantu meningkatkan jumlah bakteri baik pada saluran pencernaan dan menghambat perkembangan bakteri buruk penyebab penyakit. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis iklan dari Yakult tersebut. Di sini saya menggunakan dua teori, yaitu teori dari Ferdinand de Saussure dan teori dari Roland Barthes. Itu adalah pun teorinya yaitu sebagai berikut. Adapun analisis semiotika teori Ferdinand de Saussure. De Saussure adalah seorang ahli bahasa dan terkenal dengan teori strukturalisme bahasa. Menurut de Saussure, tiap bahasa itu mempunyai struktur yang baku, rapi dan solid. Ada aturan yang mengikat setiap tindak bahasa, maka lahirlah morfologi, semiotika dan seterusnya. De Saussure dalam ilmu semiotika membagi tanda menjadi dua, yakni penanda atau signifier dan pertanda atau signifier. Penanda adalah sesuatu yang diserap oleh indera dan pikiran, sedangkan petanda adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi atau nilai-nilai di baliknya. Adapun analisis umum iklan Yakult berdasarkan teori de Saussure. Adapun analisisnya yakni tanda yang terdiri dari penanda dan pertanda. Adapun penandanya yaitu iklan minuman yang dapat memberikan manfaat bagi usus. Pertandanya yaitu iklan minuman baik untuk pencernaan merek Yakult. Selanjutnya saya akan menganalisis iklan Yakult berdasarkan scene. Adapun video scene yang pertama yaitu sebagai berikut. Yuk kita cari tahu bagaimana cara kerja Yakult. Adapun analisisnya yaitu seperti berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tandanya yaitu sebuah keluarga yang datang ke museum pencernaan untuk mencari tahu tentang Yakult. Adapun petandanya yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu yang sedang hamil dan seorang anak laki-laki datang ke museum pencernaan untuk mencari tahu tentang cara kerja Yakult dalam usus. Di depan museum, satu keluarga tersebut sangat kagum melihat museum tersebut dengan berkata, "Wah!" secara bersama-sama. Lalu mereka pun masuk ke dalam museum tersebut. Selanjutnya, saya akan menganalisis scene yang kedua. Adapun videonya yaitu sebagai berikut. Dalam usus, ada lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuh kita. Adapun analisisnya yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskannya kembali, yang dimana tanda semua mengikuti seorang anak laki-laki yang mendekati sebuah gambar yang ada di dalam museum. Adapun pentandanya yaitu sebuah keluarga yang mengikuti seorang anak laki-laki yang berjalan mendekati layar usus, lalu memencet gambar tersebut. Lalu mereka masuk ke dalam lorong usus. Seorang ayah berkata, "Di dalam usus terdapat 1000 triliun bakteri di dalam tubuh kita." Selanjutnya, adapun video scene yang ketiga
yaitu seperti berikut. Bakteri baik dan merugikan tidak seimbang, bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Adapun analisisnya yaitu seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskannya, yang dimana tanda seorang anak laki-laki yang memperhatikan bakteri yang ada di dalam layar, yang ada di dalam lorong usus. Petandanya, sebuah keluarga mengikuti anak laki-laki yang berjalan lagi mendekati gambar yang ada di layar, dan ayah berkata, di dalam usus bakteri baik dan bakteri yang mengikat tidak seimbang bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Lalu semuanya bersama mengatakan "ah" dengan wajah yang kaget dan tidak menyenangkan. Selanjutnya adapun video scene yang keempat, yaitu videonya seperti berikut. Kita butuh Yakult. Adapun analisisnya yaitu seperti berikut. Sini saya akan menjelaskannya, yang dimana tanda seorang ibu yang memegang tas yang berisi Yakult. Pertandanya, seorang ibu yang memegang tas lalu berkata, makanya kita butuh Yakult, dan semuanya melihat seorang ibu itu berbicara. Selanjutnya adapun analisis scene yang kelima, yaitu videonya seperti berikut. Hari, bakteri LKC Shirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Adapun analisisnya yaitu seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskannya, yang dimana tanda yaitu visualisasi Yakult yang mengandung bakteri LKC Shirota strain, dan petandanya seorang ayah berkata, dengan minum setiap hari bakteri LKC Shirota strain dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Mengikuti dan semuanya meminum Yakult secara bersama-sama. Selanjutnya analisis iklan scene yang ke-6. Adapun videonya seperti berikut. Jadi cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Adapun analisisnya yaitu seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskannya, yang dimana tanda seluruh keluarga memegang segelas Yakult dan memegang perutnya sambil mengusap-usap. Pertandanya yaitu seluruh keluarga memegang Yakult yang setelah diminum dan memegang perutnya sambil mengucapkan, si ibu berkata, cintai ususmu, dan semuanya ikut berkata, minum Yakult setiap hari. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis iklan Yakult dengan menggunakan teori yang kedua, yaitu teori dari Roland Barthes. Roland Barthes adalah seorang tokoh semiotika penerus dari teori decision. Ia lahir di tahun 1915 dengan keluarga menengah Protestan di Cherbourg dan dibesarkan di Bayonne, kota kecil dekat pantai Atlantik sebelah barat daya Prancis. Adapun gambaran teori dari Roland Barthes yaitu seperti di samping saya. Dia meneruskan teori dari decision, namun Roland Barthes membagi menjadi 3 makna, yaitu makna denotasi, makna konotasi, dan makna mitos. Selanjutnya, saya akan menganalisis iklan Yakult menggunakan teori Roland Barthes. Adapun scene yang pertama yaitu seperti berikut. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara kerja Yakult. Adapun makna denotasinya yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu yang sedang hamil, dan seorang anak laki-laki datang ke museum untuk mencari tahu tentang bagaimana cara kerja Yakult di dalam usus. Makna konotasinya yaitu sebuah keluarga berkunjung ke museum untuk mencari informasi mengenai cara kerja Yakult di dalam usus. Makna mitos yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu yang sedang hamil, dan seorang anak laki-laki datang ke museum untuk mencari tahu tentang Yakult. Kenapa mitos? Karena sebuah keluarga yang datang ke museum bukan hanya untuk mencari informasi, tetapi juga bisa jadi untuk jalan-jalan. Selanjutnya saya akan menganalisis scene yang kedua, yaitu videonya seperti berikut. Dalam usus, ada lebih dari 100 triliun bakteri di dalam tubuh kita. Adapun makna denotasinya yaitu sebuah keluarga yang mengikuti seorang anak laki-laki yang berjalan mendekati layar berisi gambar usus, lalu menekan gambar tersebut. Lalu mereka masuk ke dalam lorong usus, dan seorang ayah berkata,
di dalam usus terdapat 100 triliun bakteri yang di dalam tubuh kita. Adapun makna konotasi yaitu sebuah keluarga mengikuti anak laki-laki yang menekan gambar layar yang menampilkan gambar usus, lalu menekan gambar tersebut. Kemudian keluarga tersebut masuk ke lorong usus dan ayah berkata, di dalam usus terdapat 100 triliun bakteri yang ada di dalam usus. Adapun makna mitos yaitu sebuah keluarga mengikuti anak laki-laki yang menekan layar dan menekan gambar ke dalam lorong usus. Kenapa mitos? Karena bisa jadi lorong usus itu hanya sebuah ilustrasi dan bukan lorong usus yang ada di dalam tubuh kita. Adapun analisis sen yang ketiga, yaitu videonya seperti berikut. Bakteri baik dan merugikan tidak seimbang, bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Adapun makna denotasi, yaitu sebuah keluarga mengikuti anak laki-laki yang berjalan lagi mendekati gambar yang ada di dalam layar. Lalu ayah berkata, dan di dalam usus bakteri baik dan bakteri yang merugikan tidak seimbang, yaitu bisa menyebabkan 100 penyakit. Makna konotasi, sebuah keluarga yang berjalan mendekati seorang anak laki-laki dan ayah berkata, di dalam usus mengandung bakteri baik dan merugikan yang dapat menyebabkan 100 penyakit. Makna mitos, seorang ayah berkata, di dalam usus bakteri baik dan bakteri merugikan tidak seimbang. Kenapa mitos? Karena di dalam usus orang-orang itu berbeda-beda. Bisa jadi orang yang ususnya mengandung bakteri baik ataupun merugikan itu seimbang. Selanjutnya saya akan menganalisis scene yang keempat. Adapun videonya seperti berikut. Tak butuh Yakult. Makna denotasi, seorang ibu memegang tas lalu berkata, makanya kita butuh Yakult. Makna konotasi, seorang ibu memegang tas dan berkata, makanya kita butuh Yakult. Makna mitos, seorang ibu berkata, makanya kita butuh Yakult. Kenapa mitos? Karena tidak semua orang harus meminum Yakult untuk terhindar dari penyakit. Jadi tidak semua orang butuh Yakult. Adapun analisis scene yang kelima, yaitu videonya seperti berikut. Hari, bakteri LKC Shirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Makna denotasi, seorang ayah berkata, dengan minum setiap hari, bakteri LCC Shirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan dan semuanya meminum Yakult secara bersama-sama. Makna konotasi, mereka semua meminum Yakult dan ayah berkata, dengan minum Yakult setiap hari dapat menekan bakteri yang merugikan. Makna mitos, seorang ayah berkata, dengan minum Yakult setiap hari, bakteri LCC Shirota strain dapat menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Kenapa mitos? Karena tidak semua ketika kita meminum Yakult tidak akan terhindar dari bakteri yang merugikan. Adapun analisis scene yang keenam, videonya seperti berikut. Jadi cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Makna denotasi, sebuah keluarga memegang segelas Yakult yang telah diminum dan memegang dan mengelus perutnya. Si ibu berkata, cintai ususmu. Kemudian semuanya ikut berkata, minum Yakult setiap hari. Adapun makna konotasi, sebuah keluarga memegang segelas Yakult dan mengusap-usap perutnya. Ibu berkata, cintai ususmu. Dan semuanya berkata, minum Yakult setiap hari. Adapun makna mitos, seorang ayah berkata, cintai ususmu. Kemudian semua ikut berkata, minum Yakult setiap hari. Kenapa mitos? Karena ketika kita ingin mencintai usus kita dengan meminum Yakult tidak cukup. Mungkin seperti itu saja pemaparan materi saya mengenai materi semiotika dengan dua teori, yaitu teori Ferdinand de Saussure dan teori Roland Barthes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.